Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja mengatur rencana untuk mengumpulkan rekan menghadapi Demon King Selection. Dokja dan yang lainnya memutuskan pergi ke Murim untuk mencari Skybreaking Sword Sign. Jung Hyuk yang diregresi sebelumnya menjadi murid Skybreaking, bertarung dengan Divine Super Dragon, hingga pada akhirnya Skybreaking muncul. Melihat gurunya muncul, Jung Hyuk teringat situasi di regresi sebelumnya. Saat itu Murim sedang dalam kekacauan. Skybreaking bersama Jung Hyuk dan Super Dragon bertarung melawan para pendekar Murim lain. Skybreaking berkata, "Dasar murid bodoh, mereka bukan orang yang bisa kau hadapi." Tapi kemudian mereka kalah dan hanya menyisakan Jung Hyuk yang hidup. Di saat terakhirnya Skybreaking bilang, "Terus hiduplah Jung Hyuk." Mengingat masa lalu itu, Jung Hyuk ketakutan di hadapan Skybreaking. Dokja mengenalnya, dia Skybreaking Sword Sign, Namgung Min Yong. Skybreaking bilang pada Jung Hyuk, "Apa kau mau menghajar anjing yang baru saja bisa bicara sebegitunya? Prinsip kemanusiaanmu kurang." Dengan pergerakan sekejap mata, Skybreaking sudah memegang pedang Jung Hyuk. Tapi kemudian Jung Hyuk meninggalkan pedangnya lalu kabur. Astaga, orang itu cepat juga. Aku akan menangkapnya terakhir. Mari lihat yang lainnya dulu. Dengan pergerakannya ia sudah memegang muka Dokja. "Penampilanmu kurang jelas." Dokja heran, dia sangat cepat. Kemudian Skybreaking melihat pada Hayong. "Kau masuk dalam tipeku, kau lolos." Ia juga mendekati Han Myung Oh yang masih pingsan. Dari penampilannya dia seperti dari spesies monster. "Kalau ku bunuh apa, ku akan mendapatkan inner core. Untuk sekarang anggaplah dirimu sudah mati. Berarti tinggal dia yang kabur." Skybreaking mengambil ancang-ancang. Lompatannya jauh seperti bisa terbang di udara. Hingga pada akhirnya ia berhasil menangkap Jung Hyuk. "Kau lumayan cepat, wajahnya juga lolos untuk sekarang. Tapi kenapa kau tahu teknik bela diriku?" Jung Hyuk dalam hatinya kesal. Kim Dokja katakan sesuatu. Dokja dalam hatinya bilang, "Yo Jung Hyuk mempelajari teknik berpedang dari Skybreaking Sword Sign saat regresi kedua. Tapi di regresi ketiga ini, Skybreaking tidak tahu apa-apa soal Yo Jung Hyuk." Sejenak Dokja teringat isi novel. Sebagai catatan, Skybreaking mengalahkan Jung Hyuk di regresi ke-18 hingga mati karena dia terus lancang padanya. Akhir dari pria yang berperilaku buruk di dekat masternya karena telah mencapai tingkat transenden lebih awal. Dokja mulai bicara, "Skybreaking Sword Sign, kami sedang mengumpulkan para transenden untuk melawan Nebula. Kami membutuhkan bantuanmu." Skybreaking meledek, "Sepertinya kau salah paham soal sesuatu. Aku ini bukan pekerja sukarelawan. Kalau kau datang kemari berarti kau mau menjadi muridku." Dokja menjawab, "Apa kau sedang sangat memerlukan murid? Nyatanya kau tak terlalu berharap, bukan? Kamu mungkin menjadi penerus terakhir perguruan Skybreaking Sword, karena Murim tak lama lagi akan hancur." Skybreaking hanya tertawa. "Cerita yang cukup menarik, tapi aku akan mendengarkannya nanti." Skybreaking menotok Jung Hyuk hingga tak berdaya. Berbicara dengan orang ini lebih penting sekarang. Divine Super Dragon layani tamu kita. Skybreaking lalu membawa Jung Hyuk ke dalam. Hayong yang heran bertanya, "Apa tidak masalah membiarkannya seperti itu? Apa dia tidak akan mati?" Dokja menjawab, "Mungkin dia akan baik-baik saja. Baiklah, ayo kita bersantai dulu." Di dalam Jung Hyuk diikat. "Jadi siapa kau sebenarnya?" Jung Hyuk tak mau bicara. "Kalau kau tak mau bicara akan aku tampar." Jung Hyuk tetap diam. Skybreaking kesal dan memukulnya.
Jong Hyuk dalam hatinya bilang, Kim Dokja bajingan, akan kubunuh dirimu. Di luar, Dokja diberi pangsit oleh Divine Super Eigen. Dokja heran, bukankah ini makanan yang tadi dibeli oleh Yo Jong Hyuk? Super Eigen terlihat ingin memakannya. Dokja memberinya, ambillah satu. Sambil santai, Dokja melihat Jong Hyuk yang sedang disiksa dari layar rasi. Skybreaking bilang, tindakanmu memang cocok dengan wajah yang kau miliki itu. Biar aku tanya lagi, dari mana kau mencuri teknik bela diri perguruan Skybreaking Sword? Kalau kau mau menjawab dengan jujur, akan kuampuni nyawamu. Jong Hyuk dalam hatinya bilang, awalnya mewariskan teknik bela diri perguruan Skybreaking Sword pada orang luar adalah hal yang dilarang. Sesuatu yang tidak bisa kau pelajari sebagai orang luar. Tapi fakta kalau dia bilang akan mengampuni nyawaku, berarti dia berniat menerimaku sebagai muridnya. Skybreaking terus bicara pada Jong Hyuk, tatapanmu penuh dengan api semangat, apa mungkin kau suka pada aku? Kemudian Jong Hyuk ekspresinya berubah mengingat masa lalu. Master, kalau kau bertemu denganku sekarang, kau akan mati nanti. Skybreaking menyadari ekspresi itu dan berkata, tatapan itu penuh kesedihan. Kau kesepian, sombong dan sangat terluka. Dokja sambil makan terus mengawasi. Sejenak ia berpikir, salah satu kemampuan Skybreaking Sword Sign yang terlahir sebagai setengah manusia dan setengah Titan Nine Death Hall adalah membaca emosi orang lain. Itulah skill Clear Mirror Eyes. Skybreaking mulai kesal. Siapa kau sebenarnya? Cepatlah bicara. Jong Hyuk masih tak mau bicara. Aku tak boleh bilang satu kata pun. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tak lama pesan dari Rasi muncul. Rasi Demon King Salvation mengamati Anda. Berkata semua akan baik-baik saja. Regresi kali ini akan berbeda. Meminta Anda untuk percaya pada master Anda. Skybreaking menyadari pesan dari Dokja itu. Dasar lalat menyebalkan. Dokja heran, dia memotong pesan sistem dengan mana. Jadi hal semacam itu bisa dilakukan kalau sudah menjadi Transcendence level Skybreaking Sword Sign. Memikirkan pesan dari Dokja, Jong Hyuk pada akhirnya mulai bicara. Namaku Yo Jong Hyuk, aku pernah menjadi muridmu. Skybreaking sontak heran, apa maksudmu? Aku belum pernah melihat orang sepertimu dan tak ingat pernah menerima kau sebagai muridku. Jong Hyuk menjawab, aku belajar teknik bela diri ini darimu. Fable Disciple The Skybreaking Sword Sign diaktifkan. Anda harus menggunakan sebuah kehormatan saat berbicara dengan inkarnasi Skybreaking Sword Sign. Jong Hyuk bilang lagi, apa kau penasaran dengan identitasku? Maka akan kubuka mental barrierku dan intip saja ke dalam. Seharusnya itu bisa dilakukan dengan Clear Mirror Eyes milikmu. Skybreaking heran, astaga, kau bahkan tahu soal kemampuanku. Jong Hyuk bilang, 5 menit, aku tidak bisa menunjukkannya lebih dari itu. Tanpa pikir panjang, Skybreaking langsung melihat ingatan Jong Hyuk. Yang Skybreaking lihat, Jong Hyuk sedang berlatih bersama Super Eigen saat Jong Hyuk menarik batu besar dan saat sedang meditasi. Skybreaking bilang waktu itu, katamu kau seorang regresor bukan? Berarti suatu hari nanti kita mungkin akan bertemu lagi. Jong Hyuk menjawab, di regresi selanjutnya aku takkan sudi menjadi muridmu. Skybreaking menjawab, dasar bocah nakal, sopan sedikit kalau bicara. Kapan kau akan membiasakan diri menyebutku dengan sebutan kehormatan? Anda harus menggunakan sebutan kehormatan saat berbicara dengan inkarnasi Skybreaking Sword Sign. Hingga kemudian Skybreaking melihat perang di Morim. Skybreaking dan Super Eigen tumbang. Di akhir hayatnya Skybreaking bilang pada Jong Hyuk yang selamat, jadilah muridku lagi. Setelah melihat ingatan itu, Skybreaking langsung terdiam. Jong Hyuk heran, dia jadi tidak waras.
Skybreaking bilang, katamu kamu takkan pernah sudi menjadi muridku lagi. Ia terlihat sangat kecewa. Di luar, Dokja masih mengamati situasi mereka. Sopereigen menggonggong, tapi dalam hatinya bicara, kau manusia yang baik. Sudah lama tidak ada murid yang berkunjung ke sini. Dulu tidak begini. Dulu ada banyak pavilion bela diri dan murid pun banyak. Sekarang sudah tak ada lagi orang yang mau mempelajari seni bela diri dengan cara lama. Dokja mengaktifkan Omniscient dan bisa mendengar perkataan Sopereigen. Dokja bilang, kau benar juga. Sejenak Dokja berpikir, mereka yang dulunya pernah disebut 10 master terhebat di Morim, tapi dikalahkan oleh para konstelasi yang menggunakan sistem, dan para master yang telah berlatih selama lebih dari 1 dekade lamanya, kalah dalam waktu 5 menit oleh para inkarnasi yang membeli skill dengan koin. Sopereigen terus menggonggong dan bicara dalam hati, karena itu aku senang kalian datang ke sini. Dokja dalam hatinya bilang, aku rasa dia salah paham. Bukan berarti cara lama itu selalu yang terbaik. Justru bagus kalau orang-orang bisa belajar dengan mudah dan menjadi kuat dengan cara yang lebih modern. Sopereigen kesal dalam hatinya. Dulu siapapun bisa menjadi master yang tidak tertandingi jika mereka berusaha keras. Dan di sela situasi, 3 Dokaibi muncul. Cepat serahkan teknik bela dirimu. Han Myung-oh yang pingsan kemudian sadar. Dokaibi bilang lagi, semua pavilion bela diri di sekitar sudah menjual teknik bela dirinya. Mau sampai kapan kau melindungi seni bela dirimu yang sudah kuno itu? Sudah kubilang kau akan melewatkan saat yang tepat jika kau tetap keras kepala seperti ini. Jangan kira kami akan terus berminat dalam membeli teknik bela dirimu dengan harga mahal. Dokja mendekati Dokaibi dan sontak heran. Sepertinya aku mengenalmu. Dokaibi itu juga mengenal Dokja. Tunggu, kau itu. Sementara itu di dalam, Skybreaking dan Junghyuk masih ngobrol. Skybreaking bilang, kau sudah melalui banyak hal hebat. Junghyuk menjawab, tak usah berbelas kasih, itu tidak cocok dengan orang sepertimu. Skybreaking bilang lagi, kurasa kau memang muridku. Junghyuk berkata, aku sudah membalaskan kematianmu di salah satu skenario kemarin. Aku berhasil menghancurkan Heavenly Demon dan Blood Demon. Skybreaking menjawab, aku melihatnya, hanya saja kurang memuaskan saat ditonton. Kulihat betapa sulitnya pertempuran itu dimenangkan. Junghyuk meledek, berarti seharusnya kau bunuh saja mereka sendiri. Skybreaking tertawa, kau sudah banyak berubah Junghyuk. Kemudian ia menjentikan jarinya dan melihat kondisi di luar di mana para Dokaibi sudah muncul. Astaga, mereka datang lagi. Apa kesini karena bocah itu? Apa dia teman barumu? Siapa sangka dia sudah berniat melawan Nebula. Dia orang yang berani juga. Junghyuk bilang, biar aku dan Kim Dokja yang mengurusnya. Skybreaking heran, tunggu. Kau sedang berurusan dengan Dokaibi. Dia bukan makhluk yang bisa kau tangani dengan mudah. Junghyuk menjawab, Kim Dokja bisa menanganinya. Dokja di hadapan Dokaibi berkata, tidak kusangka kau masih hidup. Aku kira kau dihukum. Dokaibi kesal, kau manusia yang waktu itu bukan manusia dari Seoul Dome yang menghajarku. Rasi di Melek Judge of Fire merasa tergerak oleh aksi Anda. Dokja hanya tersenyum. Kau benar, Dokaibi Paul. Apa kau kesini untuk membeli teknik bela diri Skybreaking Sword Sign? Kalau begitu silahkan akan kujual. Junghyuk dan Skybreaking langsung kecewa. Dokaibi Paul masih marah dengan Dokja. Dokja meledek, wajahmu sudah banyak menua semenjak terakhir kali bertemu. Dulu kau masih intermediate Dokaibi, tapi sekarang low grade Dokaibi. Paul langsung marah, kau bajingan. Tak lama Dokaibi lain datang. Cukup Paul, mundurlah. Apa kau Kim Dokja? Dokja juga mengenal Dokaibi tersebut. Ah, kau yang waktu itu, Dokaibi yang pernah bekerja di bawah perintah Bihyung. Benar, namaku Yongki. Sudah kuduga ternyata memang benar Kim Dokja. Rumor bilang kau masih hidup, tapi aku tak menyangka bertemu denganmu di sini.
Dokja menjawab, bagaimana kabar Bihyung? Yongki bilang, dia tampak murung semenjak kau menghilang. Dokja bilang lagi, kau sudah tumbuh banyak, padahal dulu kau Dokaibi yang tak tahu cara memperbaharui skenario. Yongki menjawab, memalukan rasanya kalau dibahas lagi. Aku intermediate Dokaibi sekarang. Tapi Kim Dokja, katamu apa benar kau mau menjual skill skybreaking? Apa kau bersungguh-sungguh mengatakannya? Dokja menjawab, seperti yang kau katakan, aku akan membujuk Skybreaking Sword Sign agar dia mau menjual skillnya. Skill mana yang kau mau? Red Phoenix Sunpo atau mungkin 100 Step Divine Force? Yongki bilang, kami sudah punya yang kedua. Yang kami butuhkan adalah Skybreaking Swordmanship. Dokja bilang, baiklah, akan kujual. Bahkan aku bisa saja memberikanmu secara cuma-cuma. Tapi ada 2 syarat yang perlu kau penuhi untukku. Pertama, kau akan memasang Skybreaking Swordmanship sebagai hadiah atas skenario yang sebentar lagi mau kalian buka. Kalian mau membuka skenario kompetisi bela diri, bukan? Yongki dan semua Dokaibi heran, bagaimana kau bisa tahu? Dokja berkata, pokoknya buat teknik bela diri Skybreaking Sword Sign sebagai hadiah untuk peringkat pertama. Yongki tersenyum, menarik sekali. Baiklah, tidak ada kerugian dari melakukannya. Kami juga bisa menghemat uang yang diperlukan untuk membelinya. Tapi katamu ada 2 syarat. Akan kutentukan setuju tidaknya setelah kau memberitahuku syarat kedua. Dokja dalam hatinya bilang, karena sudah menjadi intermediate Dokaibi, dia makin berhati-hati sekarang. Dokja berkata, syarat kedua sederhana, biarkan semua yang ada di sini berpartisipasi dalam skenario kompetisi bela diri itu. Yongki berpikir, tawaran yang menarik, sayangnya tidak bisa. Inkarnasi yang lainnya tidak masalah, tapi aku tak bisa mengizinkan Skybreaking Sword Sign berpartisipasi. Dokja menjawab, kalau begitu kecualikan dia saja. Yongki sejenak terdiam, kemudian ia menyetujuinya. Baiklah, skenario akan terjadi dalam 2 minggu ke depan. Tolong siapkan skill Skybreaking Sword Sign untuk diserahkan sebelum kompetisi nanti. Dokja hanya tersenyum. Jangan lupa mengundang kami ke skenario. Sampaikan salamku pada Bihyung. Yongki menjawab, tentu saja, sampai bertemu nanti. Para Dokaibi kemudian menghilang. Setelah pembicaraan itu, Hayong heran. Apa kau sudah gila? Apa yang kau lakukan dengan menjual teknik bela diri itu? Apa sebenarnya yang akan terjadi? Sopereigen juga marah. Menjual teknik bela diri kami? Kau sudah gila. Dari belakang Jonghyuk datang dengan amarahnya. Kim Dokja, sialan. Jonghyuk mengangkat Dokja. Bajingan, apa yang kau pikirkan dengan menjual teknik bela diri kami? Dokja tetap tenang. Ia menjawab, kalau mau bicara lepaskan dulu. Aku melakukan untukmu, dasar bodoh. Yang baru kita dapatkan itu. Pesan dari sistem muncul. Sub-skenario baru telah dibuat. Martial Art Competition telah dimulai. Imbalan pedang Black Heavenly Demon. Dokja bilang, bukankah katamu kau mau pedang itu? Pil Demon Soul juga seharusnya ada di sana. Entah hadiah peringkat ketiga atau keberapa. Tak lama juga Skybreaking datang memancarkan auranya. Dokja berusaha tenang. Ia bilang, bagaimana percakapan dengan muridmu? Apa menyenangkan? Skybreaking mulai marah. Kau orang yang tidak waras. Aku tidak ingin bicara dengan orang sepertimu. Dokja berkata, Skybreaking Sword Sign, kau tak bisa menyangkal kalau zaman telah berubah. Sejak awal kekuatanmu sesungguhnya bukanlah Skybreaking Swordmanship. Seharusnya kau sudah lama membuangnya untuk mencapai tahap transenden. Apa salahnya menjual teknik bela diri yang jelek itu? Mendengar itu, Skybreaking marah. Jonghyuk mencoba menenangkan. Tunggu Master, tahan emosimu. Di sana Dokja mengeluarkan auranya. Rasi Demon King of Salvation mengaktifkan status konstelasinya.
Dokja tersenyum. Belum dijual juga bukan? Mari kita bicara dulu baik-baik. Skybreaking pada akhirnya menurunkan amarahnya dan mencoba tenang. Rupanya kau punya kekuatan tersembunyi. Dokja bilang, kau bisa mendapatkan kembali teknik bela dirimu jika menang dalam kompetisi nanti. Tidak sesulit itu juga. Skybreaking heran, bukankah aku tak bisa berpartisipasi? Dokja menjawab, memang benar. Tidak seru juga kalau master bela diri sepertimu berpartisipasi. Jadi Jung Hyuk yang akan ikut. Kalau dia masih lemah, jadikan dia kuat. Dia itu kan muridmu. Skybreaking menjawab, aku tak pernah bilang akan menerima orang bodoh itu sebagai muridku. Dokja dalam hatinya bilang, mereka sama-sama tidak bisa berterus terang. Skill eksklusif Omniscient Reader Viewpoint telah aktif. Dokja bisa mendengar perkataan dalam hati Skybreaking. Ini terlalu awal. Dia akan mati kalau mengikuti kompetisi itu. Dia belum cukup kuat untuk melawan 10 Master Murim. Dokja lalu berkata, kalau kau menerimanya sebagai muridmu, akan kubantu kau bertemu dengan orang-orangmu. Skybreaking sontak heran, apa maksudnya? Dokja menjawab, Titan, bukannya selama ini kau mencari mereka? Skybreaking sontak kaget, entah dengan cara apa kau bisa tahu, tapi kaumku sudah musnah, cuma aku yang tersisa sekarang. Dokja berkata, tidak, mereka masih hidup. Dokja lalu teriak, Raja Underworld, apa kau masih menyaksikan kami? Pesan dari sistem muncul, Rasi Queen of the Darkness Spring melihat Anda dengan senyuman misterius. Dokja lalu menyapanya, lama tidak berjumpa Persepon. Dalam hatinya Dokja sedikit kecewa, kenapa harus dia? Dia itu ratu yang merepotkan, sudah berapa lama dia memperhatikan kami? Rasi Queen of the Darkness Spring berkata dia sudah mendengar ceritanya, akan membantu. Menyatakan ada syarat yang harus dipenuhi dulu. Dokja sudah sadar itu. Sudah pasti ini akan terjadi. Mengundang Anda ke festival para rasi. Dokja berpikir, festival para rasi? Aneh, seharusnya sekarang ini belum waktunya. Mendadak Dokja heran melihat pesan dari sistem. Apa ini? Rasi Queen of the Darkness Spring mengundang Anda ke Gourmet Association. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.